Surat Al-Kahfi diturunkan sebelum hijrahnya beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Abyssinia, Ethiopia. Dan para sahabat mengerti pada saat itu bahwa surat ini akan mempersiapkan mereka untuk sebuah pengorbanan yang akan datang, pergi dengan membawa iman. Oleh karenanya surat ini pada saat diturunkan memiliki peran untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi hal-hal besar dan sulit yang akan datang. Di antara kisah-kisah ini adalah kisah yang menceritakan tentang para pemuda yang melarikan diri dengan membawa iman, berpegang teguh pada Tuhannya, hingga Allah tempatkan mereka di sebuah gua yang nantinya menjadi penisbatan nama mereka. Mereka adalah Ashabul Kahfi yang melarikan diri dengan membawa iman dari kezaliman dan kesesatan, dan iman mereka diabadikan dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Diriwayatkan bahwa para pemuda ini tinggal di sebuah kota di Yordania bernama Tarsus. Penduduknya menyembah berhala, membangun kuil untuk mereka, bersujud kepada mereka, tidak menerima siapapun yang berbuat buruk kepada mereka, serta menghukum setiap orang yang tidak percaya kepada mereka dan tidak menyembah mereka. Pada masyarakat di mana kerusakan dan kesesatan merajalela, komunitas pemuda ini pun muncul. Sedikit sekali orang yang memiliki akal sehat dan menolak untuk bersujud selain kepada pencipta mereka, yaitu Allah yang memiliki kendali atas segala sesuatunya. Seperti para pemuda ini, pemuda yang beriman kepada Allah, sehingga Allah meneguhkan mereka, menambahkan bimbingan mereka dan memberi ilham mereka ke jalan kebenaran. Agama Tauhid pun secara bertahap menyebar di antara orang-orang. Hal yang mengganggu para penguasa negara ini, sedangkan mereka tidak mentolerir kemerosotan penyembahan berhala, sedang agama Tauhid menyebar dengan cepat. Sehingga mereka para penguasa mencoba menghalangi para pengikut agama ini dengan cara menyakiti dan menyiksa mereka. Dan meskipun dengan kekerasan para penguasa, namun mereka gagal mencegah penyebaran agama baru ini. Tuhan mana yang kasar, yang mereka sembah, yang rela atas pembunuhan antar manusia? Tuhan yang benar tidak akan senang dengan kezoliman dan pembunuhan. Seolah-olah dunia ini telah menjadi buta. Sampai kapan kita akan diam dengan apa yang terjadi, Maximilian? Kita tidak bisa melakukan apa-apa selain bersabar. Tetapi bagaimanapun juga, masa tinggal kita di negara ini tidak akan lama. Apa yang kau pikirkan, wahai Maximilian? Segera aku akan memberitahumu apa yang aku pikirkan. Allah telah meneguhkan hati para pemuda ini, membuat mereka bersabar dan membimbing mereka pada kebenaran dan hakikat, sehingga mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, bukan berhala dan patung. Sungguh, jika kami berbuat demikian dan mengatakan seperti yang dikatakan kaum kami, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Ya Tuhanku, keluarkan kami dari kota yang penduduknya tidak adil ini, dan jangan beri jalan bagi mereka untuk melawan kami. Ya Allah, teguhkanlah hati kami, tuntun kami ke jalan kebenaran, bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Esa, Tuhan dari segala Tuhan, dan pencipta segala yang ada di alam semesta ini. Salam Tuanku. Mendekatlah, wahai saudaraku Malika. Aku minta maaf karena mengganggu ibadahmu. Tidak apa-apa. Apa yang kau bawa? Aku membawakanmu susu. Aku tidak punya apa-apa lagi selain susu ini. Semoga Allah membalas kebaikanmu, saudaraku. Hari sudah gelap, Tuan, dan aku harus kembali dengan domba-dombaku. Aku juga akan pulang ke rumahku. Semoga Allah menjagamu, Tuanku. Tuan Dakianos, kabar apa yang kau bawa, wahai Julius?
Kabar buruk tuanku. Ada apa? Mereka menghancurkan patung para dewa di kuil besar itu. Siapa yang berani melakukan ini? Di mana penjaga kuil? Mereka terbunuh tuanku. Kutukan akan menimpa kita jika kita tidak menemukan para pengkhianat ini. Dirikanlah tiang gantung dan salib. Nyalakan kayu bakar. Beri mereka pelajaran yang tak terlupakan. Komandan Antonius, keluarkan orang dewasa di antara mereka. Kau, dan kau, siapa di antara kalian yang ingin tetap hidup? Maka tunjukkan orang-orang yang berkhianat itu. Lakukan sekarang. Siap, laksanakan. Orang gila ini melakukan pembantaian terhadap rakyat. Ini adalah perintahku untuk membalaskan dendam para tuhan yang telah dihancurkan. Aneh, mengapa Tuhan-Tuhan ini tidak membela dirinya sendiri? Apa yang kau katakan sekarang, Martinius? Seperti apa yang kau dengar, ayah? Kau mengulangi kata-kata para bajingan itu. Sesungguhnya aku mengulangi kata-kata nalar, ayah. Kalian menyembah Tuhan yang tuli, tidak merugikan dan tidak menguntungkan. Jadi kau adalah salah satu dari mereka dan tidak menutup kemungkinan jika kau dan yang lainnya adalah orang yang menyerbu kuil dan membunuh para penjaganya. Aku berharap aku bersama mereka malam itu. Martinius, aku akan berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Tetapi yakinlah bahwa aku tidak akan ragu untuk melakukan apa yang harus aku lakukan kepadamu jika kasusmu dan yang lainnya terungkap. Apa yang disangka Julius itu benar, Maximilian? Hah? Apa maksudmu, Tuan? Sangkaan apa itu? Pengkhianatan dari dalam istana. Tuanku, tolong jangan percaya semua yang dikatakan Julius ini. Itu sudah terungkap di depan mataku dan aku tidak dapat menyangkalnya. Apa maksudmu, Tuan? Anak laki-lakiku, Martinius, ada apa dengannya? Dia dengan kurang ajar menyatakan di hadapanku bahwa dia memberontak melawan para tuhan dan bahkan membenci mereka. Tuanku, dia masih terlalu muda di usianya. Dia mengikuti agama para budak bajingan itu, dan aku mengira bahwa dia memiliki andil dalam apa yang terjadi di kuil agung itu. Gagasan tentang mereka tinggal di kota dan membiarkan agama mereka tertimpa bahaya tampaknya merupakan gagasan yang mustahil. Oleh karenanya, mereka memutuskan untuk meninggalkan kota. Iman mereka kepada Allah serta kepedulian mereka terhadap akidah tauhid lebih berharga daripada tinggal di rumah dan dari semua kesenangan hidup di mana mereka dibesarkan. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Kenapa kau membawaku? Lepaskan aku. Aku tidak melakukan apa-apa. Lepaskan. Mereka para pemboikot. Mereka mengikuti agama baru ini. Jangan beri mereka belas kasihan. Ayo, jangan malas. Cepatlah. Ayo para pemalas, bergeraklah. Aku melihat bahwa kau telah bersalah ketika kau mengungkapkan kebenaran imanmu kepada ayahmu, Martinius. Aku tidak peduli dengan konsekuensi apapun lagi. Aku muak dengan apa yang terjadi. Aku ingin menyatakan imanku di depan halayak umum. Berapa lama kita akan menutup-nutupi iman kita, kawan-kawan? Bukankah kita berada dalam kebenaran? Ya, benar. Hati-hati, wahai temanku. Kita tidak ingin terperosok dalam kebodohan apapun. Banyak mata yang mengawasi kita. Dan Dakianus tidak akan ragu untuk melakukan apapun. Jika kita tinggal bersama orang-orang ini, mereka akan merusak agama kita dan juga menyiksa kita. Maka kita tinggalkan kota ini dan apa yang mereka sembah. Kemana kita akan pergi? Sesungguhnya bumi Allah itu luas, dan inilah yang menjadi tekadku juga. Tetapi kita harus menyembunyikan iman kita sampai saat yang tepat datang untuk menyelamatkan kita dengan agama kita. Inilah yang menjadi tekadku juga. Tetapi kita harus menyembunyikan iman kita sampai saat yang tepat datang untuk menyelamatkan agama kita. Diam dan berhenti. Ada apa? Ada seseorang yang memperhatikan kita dan mendengarkan apa yang kita katakan. Siapa orang ini? Dia adalah mata-mata yang diutus Julius. Dia mengikuti kita kemana-mana. Apakah dia mendengar sesuatu? Aku akan mengurusnya dan membungkam mulutnya untuk selamanya. Tuhanku, tolong aku. Ya Tuhanku, aku dipenuhi dengan kebingungan. Aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Aku tidak ingin wajahku bersujud kepada selainmu.
Ya Tuhanku, ilhami aku ke jalan kebenaran. Para penindas mengendalikan segalanya. Kapan Engkau akan menghancurkan kekuatan dan kekuasaan mereka? Ya Allah, jangan hilangkan belas kasihan-Mu dan bantu kami ya Allah dalam menjalani cobaan ini. Tibalah hari yang dijanjikan, hari cobaan, ujian, dan kenikmatan. Hari di mana para penyembah berhala merayakan bersama sesembahan mereka. Para hadirin menemukan ketidakhadiran Maximilian dan rekan-rekannya, sehingga Decianus memberi isyarat kepada Julius yang bergerak dengan tentaranya menuju keluar kuil. Tibalah saat menentukan setelah mereka memutuskan untuk berpisah dengan tanah air dan juga keluarga mereka untuk melarikan diri kepada Allah.